Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Mari sama-sama sebelum kita akan menikmati hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi, kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena oleh kemurahan dan anugerah Tuhan yang besar, kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Kau masih beri buat kami, untuk kami sama-sama ada dalam hadirat Tuhan hari ini. Biarlah Engkau satukan hati kami dimanapun kami berada. Kami mau bersatu hati memuji menyembah Engkau, mengagungkan nama Yesus, nama yang indah, nama yang ajaib. Karena kami yakin sungguh besar pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami, dan sungguh besar segala apapun kesetiaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami rindu memuji menyembah Engkau, memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami mohon urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, sehingga fokus kami, pujian kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita kidungkan pujian sungguh indah. Sungguh besar
kami ada dalam hadirat-Mu. Sungguh indah ketika kami bertemu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Lalu dalam untuk kami mengerti setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh indah apa yang Kau pikirkan tentang hidup kami Tuhan. Dan satu hal yang kami imani, bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan yang terbaik, masa depan yang indah yang telah Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah sahabat kami, sahabat yang sangat dekat. Dan biarlah kami senantiasa menaruh harap dan percaya hanya kepada Engkau, Yesus, yang adalah sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan pujian. Ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, hanya nama Yesus yang mampu untuk menghibur hati kita. Nama yang indah, nama yang ajaib, dan kita percaya bahwa saat ini kita perlu Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kita perlu firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Karena ketika datang badai, ketika datang sesuatu hal
Ia akan membuat kita seakan-akan menjadi goyang, menjadi lemah dan putus asa. Percayalah bahwa kita punya Yesus yang punya kasih yang sejati. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena keajaiban selalu Tuhan nyatakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Benar Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Setiap jam, setiap waktu, setiap musim dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tak bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya setiap saat kami perlu Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengar suara Injil kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya lewat firman Tuhanlah yang sanggup memulihkan hidup kami, yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Dan kami yakin firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan kami, mengubahkan setiap karakter kami, mengubahkan setiap Tuhan pola pikir kami. Dan kami yakin firman-Mu yang mampu untuk memberikan kami jawaban. Hanya firman Allah yang mampu memberikan kami kekuatan dan penghiburan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah Engkau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini, kami semua yang beribadah kepada Tuhan hari ini, kami semua mengalami lawatan Tuhan. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu. Dan kami semua siap dengan firman Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan kita percaya janji Tuhan, Dia selalu baik buat kita. Kebaikan dan kemurahan akan selalu mengikuti kita sepanjang umur hidup di bumi ini. Dan seterusnya sampai selamanya, kita akan selalu menikmati berkat kebaikan-Nya. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang akan saya sampaikan bertema makna pengorbanan Kristus. Kita akan baca dalam Roma 3 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan buat saudara semua dan saudara juga bisa sama-sama membaca ayat ini. Roma 3 ayat 23 sampai 27. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua quote yang saya ingin sampaikan tentang pengorbanan. Yang pertama adalah, behind every peaceful life, there are so many sacrifices. Di balik setiap kehidupan yang damai, ada banyak pengorbanan. Mitch Albom pernah mengatakan, sacrifice is a part of life. It is supposed to be. It is not something to regret. It is something to aspire to. Pengorbanan adalah bagian dari kehidupan. Ini merupakan sesuatu yang diharapkan, bukan sesuatu yang disesali. Ini merupakan sesuatu yang ingin kita lakukan, yang kita cita-citakan. Ada banyak hal yang berkaitan dengan pengorbanan di hidup kita. Di balik seorang anak yang sekolah mahal, di luar negeri ataupun di dalam negeri, di sekolah swasta misalnya, ada orang tua yang berkorban melalui usaha, kerja keras, dan dukungan keuangan untuk keberlangsungan studi anaknya. Di balik makanan enak yang terhidang di meja makan, ada ibu atau ayah yang berkorban memasakkan makanan itu untuk keluarganya. Di balik kemerdekaan sebuah bangsa, ada para pahlawan yang berkorban melalui perjuangan panjang untuk mencapai kondisi kemerdekaan itu. Segala hal dalam hidup kita banyak yang berkaitan dengan pengorbanan. Di daerah Sisilia, Italia, khususnya di daerah Sirakus, ada sebuah altar atau mesbah pengorbanan yang bernama Altar of Hieron. Dimensi dari altar ini 20,8 meter kali 195,8 meter. Ini merupakan altar atau mesbah pengorbanan terbesar pada zamannya. Dalam suatu acara pengorbanan, pernah dikorbankan 450 ekor banteng sekaligus di satu tempat altar ini. Bayangkan saudara betapa besarnya mesbah atau altar pengorbanan yang dibuat oleh manusia. Motivasi dari pengorbanan ini adalah untuk menyenangkan hati dari dewa yang mereka percayai sebagai Tuhan, yaitu Dewa Zeus. Dalam berbagai agama, saudara, ada ajaran untuk berkorban bagi Tuhan. Setiap orang atau setiap umat beragama diminta berkorban bagi Allah penciptanya. Tapi yang luar biasa dalam Alkitab, dalam iman kita
kita menemukan Allah yang mau berkorban bagi manusia. Sungguh luar biasa Allah pencipta ini, yaitu Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Tuhan dan Allah yang telah berkorban bagi kita. Kembali kita baca dalam Roma 3 ayat 23-27 ini. Di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 3 ayat 23-27 ini berbicara tentang pengorbanan Kristus, karya salib yang telah ia kerjakan untuk memperdamaikan kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita belajar tentang makna pengorbanan Kristus. Ada 3 makna pengorbanan Kristus yang kita temukan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, saudara, pengorbanannya menebus dan menyelamatkan kita. Dalam Roma 3 ayat 23-24, di situ tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya mengalami penebusan oleh karena korban Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa kita semua telah berbuat dosa. Tidak ada satupun dari kita yang bebas dari dosa. Kita semua tidak terkecuali. Seorang pendeta sekalipun, seorang pemuka agama, tokoh rohaniwan yang dipuja-puja, semuanya tidak luput dari dosa. Kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa yang diakibatkan oleh dosa adalah keterpisahan dari Allah, maut dan kebinasaan. Tidak ada cara lain, saudara, untuk kita menjadi selamat. Upaya kita, perbuatan saleh kita, tidak membuat kita menjadi benar. Karena pada dasarnya kita sudah berada di bawah penghukuman akibat dosa. Dan satu-satunya cara untuk mengalami keselamatan, mengalami penebusan, mengalami pengampunan, adalah lewat karya pengorbanan Kristus di atas salib. Yesus Kristus adalah manusia yang suci, karena dia adalah pribadi Allah sendiri yang datang menjelma sebagai manusia. Dan karena dia suci, dia layak untuk menebus kita. Dia adalah tebusan bagi setiap orang yang percaya. Tapi karya penebusannya itu tersedia buat setiap orang. Namun saudara, kalau saudara tidak percaya kepadanya, karya penebusannya tidak akan berlaku buat saudara. Karya pengorbanannya hanya berlaku bagi setiap kita yang sungguh percaya kepada Dia. Dalam Markus 10 ayat yang ke-45 tertulis, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berbicara tentang tebusan, saudara, ada sebuah kasus di mana seorang tenaga kerja wanita bernama Eti binti Thoyib Anwar dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi dan ia akan dipancung. Tapi Eti binti Thoyib Anwar dibebaskan setelah ditebus sebesar 15,2 miliar. Ia kembali ke Indonesia pada bulan Juli 2020. Seandainya ia tidak ditebus, maka ia mengalami hukuman mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja dosa-dosa kita
bisa ditebus dengan bayaran uang, maka nilainya tidak akan dapat kita bayar. Nilainya sangat mahal, saudara. Tapi Allah telah datang sebagai korban tebusan buat kita untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Bukan dengan uang, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darahnya yang begitu mahal. Makna yang kedua dari pengorbanan Kristus, pengorbanannya memperdamaikan kita dengan dirinya. Dalam ayat yang ke-25 dari Roma pasal 3 ini dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi Allah sendiri, dan Ia menjadi jalan pendamaian untuk memperdamaikan kita dengan dirinya oleh kuasa darahnya. Dalam Efesus 2 ayat 14 tertulis, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ketika kita masih hidup dalam dosa, kita adalah seteru Allah. Kita adalah musuh Allah, karena kita tidak hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tapi Kristus Yesus menjadi pendamaian untuk kita. Tembok pemisah yang memisahkan kita dengan Allah dirobohkan oleh kuasa darahnya. Pengorbanan Kristus mempersatukan kita dengan Allah. Kita dijadikan anak-anak Allah yang hidup. Kita diperdamaikan karena pengampunannya. Kita diperdamaikan karena pengudusannya. Di Berlin dulu ada sebuah tembok yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur. Nama tembok ini adalah tembok Berlin. Ketika itu ada perseteruan, ada permusuhan, ada perang dingin antara Amerika dengan Soviet. Tapi di tahun 1989, tembok ini diruntuhkan setelah melalui revolusi damai. Perdamaian membuat tembok pemisah menjadi runtuh. Dan itulah yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Dia meruntuhkan tembok pemisah dan mempersatukan kita dengan dirinya. Makna yang ketiga, saudara, pengorbanan Kristus memenuhi keadilannya. Dalam Roma 3 ayat 25b sampai 26 tertulis, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Mengapa di sini disebut memenuhi keadilannya? Karena Tuhan telah berulang kali menunjukkan kesabarannya di masa lalu. Sebelum Kristus datang, Ia menunjukkan kemurahannya kepada orang-orang yang berdosa. Dia membiarkan dosa-dosa telah terjadi di masa lalu. Namun kita perlu mengerti, saudara, bahwa pembiaran akan dosa menunjukkan suatu ketidakadilan. Sebab Tuhan punya aturan bahwa upah dosa adalah maut. Tapi mengapa Dia membiarkan dosa? Bukankah dosa harus dihukum? Nah, disinilah saudara kita mengerti bahwa Allah yang Maha Kasih adalah juga Allah yang Maha Adil. Dan oleh karena keadilannya dan juga oleh karena kasih-Nya, Ia datang ke bumi sebagai manusia dan mengorbankan dirinya untuk memenuhi asas keadilannya. Ada suatu peristiwa di mana seorang polisi menilang seorang pengendara motor yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Sang istri marah, tidak menerima karena ia ditilang oleh suaminya sendiri. Tapi sang suami tetap bersikukuh bahwa pelanggaran dari istrinya tidak bisa ditolerir, karena kalau ditolerir maka itu tidak memenuhi asas keadilan. Tuhan memenuhi asas keadilannya dengan berkorban bagi kita. Karya pengorbanannya memenuhi tuntutan aturan keadilannya. Sungguh luar biasa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia berkorban bagi kita. Dia menebus kita, menyelamatkan kita, memperdamaikan kita, dan memenuhi keadilannya
sehingga kita layak untuk dibenarkan, layak diampuni, layak disucikan, dan layak menerima hidup yang kekal. Renungkan saudara, sudahkah kita mempercayai Tuhan Yesus dalam hidup kita? Dan sudahkah kita menerima karya penebusannya secara pribadi? Hal ini penting saudara, karena hanya orang yang percaya saja yang akan menerima dampak dari pengorbanan Kristus. Hanya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Pertanyaan buat diri kita, adakah kita berbangga karena yakin selamat oleh karena perbuatan kita? Kita perlu menyadari saudara bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan saleh kita, tapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pengorbanannya itu yang mengampuni kita. Pengorbanannya itu yang membenarkan kita. Dan kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari maut kepada hidup, dan diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengajak saudara untuk membuka hati, agar saudara percaya kepadanya, menerima karya pengorbanannya, agar saudara diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Mari ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan, turun ke alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, memerintah atas segalanya, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku menyatakan imanku kepadamu saat ini. Terimalah aku sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, berilah diri saudara dibaptis, dan setialah melayani Tuhan dalam hidup saudara, dan tetap pegang teguh iman kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua jemaat ibadah online pada saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari dan kami mengerti Engkau Tuhan Yesus adalah korban yang telah menebus dan menyelamatkan kami, mendamaikan kami dan memenuhi tuntutan keadilan-Mu. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu, bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami yang berdosa diampuni, kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang tidak benar dibenarkan. Terima kasih untuk pengudusan, pembenaran, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami mau setia dalam iman kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan pimpin kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkat-Mu atas kami semua di sepanjang hari-hari dalam sepekan ini yang akan kami lalui. Berkati kami dalam segala aktivitas kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah di dalamnya senantiasa nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa khususnya bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, menyempurnakan setiap tubuh yang sakit, sehingga mendapatkan kesehatan dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, apapun masalah yang ada, agar Tuhan menjamah dan memberikan jalan keluar, mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkati pemerintahan Presiden Jokowi dan juga seluruh jajaran yang ada. Berkati pemerintah dari pusat sampai daerah, berkati juga semua warga masyarakat Indonesia, agar hidup dalam berkat Tuhan dan dalam kasih karunia keselamatan yang daripada-Mu. Berkati juga semua bangsa yang ada di dunia ini, berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan dengan rahmat-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu.
dan menerima anugerah keselamatan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.